Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait tentang pengelolaan organisme pengganggu tanaman atau OPT pada sistem pertanian organik. Nah, mungkin pada bertanya ya, apa saja sih yang dibahas dalam materi ini? Baik, yang pertama itu yaitu apa itu sistem pertanian organik, teman-teman harus ketahui. Terus yang kedua, bagaimana pengelolaan organisme pengganggu tanaman dalam sistem pertanian organik. Yang ketiga, bagaimana teknik pencegahan serangan organisme pengganggu tanaman dalam pertanian organik. Yang terakhir, bagaimana jika teknik pencegahan tersebut belum bisa mengatasi organisme pengganggu tanaman. Langsung saja, yang pertama yaitu sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik merupakan sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat. Selanjutnya, pengelolaan organisme pengganggu tanaman dalam sistem pertanian organik. Dalam pengelolaan organisme pengganggu tanaman harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan biotik maupun abiotik sekitar serta memperhatikan kesehatan konsumen. Pengelolaan OPT harus mengutamakan tindakan pencegahan atau preventif sebelum melaksanakan tindakan pengendalian atau kuratif. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik pencegahan OPT dalam pertanian organik. Nah, di sini ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pemilihan varietas yang sesuai. Artinya di sini varietas yang sesuai yaitu varietas tanaman yang dipilih dan yang akan ditanam itu memiliki daya tumbuh yang baik sehingga tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang ada di sekitar penanaman. Selanjutnya, yang kedua yaitu program rotasi atau pergiliran tanaman yang sesuai. Di sini melakukan rotasi penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran pada satu lahan yang digunakan dengan tujuan agar mencegah terakumulasinya patogen dan hama yang sering menyerang satu spesies saja. Yang ketiga yaitu program penanaman tumpang sari. Nah, tumpang sari adalah penggabungan dua tanaman sekaligus atau lebih di satu lahan pertanian. Tumpang sari bermanfaat dalam peningkatan musuh alami dalam pengendalian hama tanaman sehingga dapat membantu pencegahan untuk adanya hama. Yang keempat yaitu pengelolaan tanah secara mekanik. Nah, artinya pengelolaan tanah secara mekanik itu ialah pada saat melakukan penanaman berikutnya, lahan bekas penanaman sebelumnya harus dibersihkan terlebih dahulu atau dilakukan sanitasi lahan guna untuk menekan populasi hama maupun penyakit. Yang keempat yaitu penggunaan tanaman perangkap. Penggunaan tanaman perangkap ini berfungsi sebagai tanaman inang alternatif yang lebih disukai oleh serangga hama untuk meletakkan telur sehingga memudahkan predator untuk menekan perkembangan populasi hama tersebut. Yang keenam yaitu pengendalian mekanis. Nah, di sini pengendalian mekanis ini yaitu seperti penggunaan perangkap, penghalang cahaya dan suara untuk mengusir hama. Selanjutnya yaitu pelestarian dan pemanfaatan musuh alami. Artinya pemanfaatan musuh alami itu seperti parasitoid, predator dan patogen serangga. Melalui pelestariannya yaitu dengan pelepasan musuh alami dan penyediaan habitat yang cocok seperti pembuatan pagar hidup dan tempat berlindungnya musuh alami. Nah, tadi sudah dibahas tentang teknik pencegahannya, sekarang teknik pengendaliannya. Jika terdapat kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman di mana tindakan pencegahan sudah tidak efektif lagi, maka dapat digunakan jenis bahan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel yang teman-teman lihat. Dengan pengendalian, teknik pengendaliannya itu dengan cara disemprot pada tanaman yang terkena serangan hama atau tempat tanaman yang ada hamanya. Jadi jenis bahannya itu yang pertama ada pestisida nabati kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau.
Yang kedua yaitu propolis. Ketiga, minyak tumbuhan dan binatang. Yang keempat, rumput laut, tepung rumput laut, agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut, dan air laut. Yang kelima yaitu gelatin. Yang keenam, lecithin. Yang ketujuh, kasein. Dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengendalian gulma dengan pemanasan atau flame welding. Nah, di sini untuk teman-teman, apabila udah keadaan genting dan dianjurkan untuk menggunakan produk pestisida komersil yang beredar di pasaran, maka harus produk tersebut sudah disertifikasi organik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.